Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Yeay, sesuai janjiku, kali ini aku akan mereview tentang novel My Bego Boyfriend. Yeay, setelah menyelesaikan 5 novel dari Pita CS, kali ini My Bego Boyfriend yang akan aku review. Langsung aja ya, kita identitas bukunya terlebih dahulu. Check it out. Nah, langsung aja ya teman, kita identitas novel dari My Bego Boyfriend. Yeay. Di sini penulisnya itu adalah bernama Adelia ya, Dea Dela. Nama aslinya Adelia Puspitarani. Dia lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada 25 Agustus 2001. Wow, keren ya. Dia tuh masih muda sekali tapi sudah mempunyai bakat menulis dan sudah bisa menerbitkan novel. Keren sih. Dia lulusan dari SMP 1 Cilacap dan SMA 3 Cilacap. Suka membaca buku-buku tentang petualangan, misteri, dan romance. Dia adalah cheese and vanilla ice lovers. Hobi berkhayal tinggi namun benci hal tentang ketinggian. Suka banget sama hewan melata seperti iguana dan ular, tapi takut sama cicak. Kalau kalian mau follow Wattpadnya boleh ya, @adeliarn_ dan Instagramnya @adeliapuspitarn. Oke. Kita lanjut di sini ke penerbitnya. Penerbitnya itu adalah Coconut Books ya di sini ya. Kemudian jumlah halamannya sendiri di sini ada 440 halaman. 440 halaman. Kemudian di sini tanggal terbitnya itu cetakan pertama Juli 2019. Nomor ISBN-nya itu 978 602 5508 868. Genrenya sendiri ini romantis ya. Aku belinya juga di Gramedia. Kalau mau beli di Shopee ada kok. Kayaknya lebih murah di Shopee deh. Kalau di Gramedia itu 99.000, tapi kalau di Shopee itu cari yang asli ya, karena banyak juga yang dia tidak asli gitu ininya belinya. Kemudian di sini sinopsisnya itu bisa kita lihat langsung di sini. Satu hal yang harus lo tahu saat gue udah memilih satu hati, gue bakal menjaganya biar gak pergi. Kavindra Marcelo. Ini bukan cerita tentang cowok dingin most wanted di sekolah, juga bukan cerita tentang cowok pintar idaman kaum hawa. Ini cerita tentang Kavindra Marcelo, si cowok bego dan hobi bertingkah receh, jahil, dan punya aneka macam cerita konyol serta kebiasaan unik dalam kesehariannya. Demi meluluhkan hati Ersa, si cewek galak. Ketika mereka sudah sama-sama membuka hati dan menyadari perasaan masing-masing, datang masalah yang menjadi penghalang. Caution, saat membaca cerita ini diharapkan duduk di pojok, jauhi orang-orang sekitar karena bisa berefek ngakak berlebihan. Jangan lupa sedia tisu sebelum menangis dan siapkan mental jika Anda ngakak sambil nangis. Sini juga ada beberapa dari pembaca yang memberikan opininya ya. Penulis pun juga ada bernama Valencia Anggana. Novel ini menyajikan cerita remaja dengan sangat apik, recommended banget. Pembaca dibuat gak bisa berhenti ketika membacanya. Untuk Fitri Cahcua, pembaca, suka banget sama alurnya, bikin gue nangis parah, ngakak parah, dan lebih parahnya lagi gue nangis sambil ngakak baca cerita ini. Keren banget, sumpah nyesel kalau gak baca. Mira Blank _ 482, pembaca, My Bego Boyfriend adalah satu-satunya novel yang dapat membuat saya tertawa dan menangis saat bersamaan. Alda _ Payong 07, pembaca, menarik, selalu kasih kejutan yang tak terduga, baper gak ketolongan, disaranin buat yang gampang baper. Hati-hati kalian gak kuat. Oke, sekian identitasnya, langsung aja kita bedah isinya. Oke, check it out. Halo, nah tadi kita sudah ya mengidentitas novel dari My Bego Boyfriend. Hore. Sekarang langsung aja ya aku mereview bagaimana isinya dari novel tebel ini. 440 halaman loh jumlahnya, ya ampun. Langsung aja ya, di sini diceritakan tentang seorang cowok bernama Kavindra Marcelo. Dia itu cowok yang jahil, yang iseng, yang benar-benar receh lah, selalu hobi bertingkah receh. Dia juga selalu dikatain sama teman-temannya itu bodoh gitu, alias seperti tulisan judulnya ini by Bego Boyfriend gitu kan. Begonya itu kenapa? Karena tuh di beberapa kejadian dia tuh sangat bertingkah aneh, dan tapi dia polos aja gitu melakukannya, seakan itu memang sifat aslinya yang benar-benar receh banget gitu banyolannya. Contohnya seandainya dia nih misalkan belanja coklat nih ke supermarket, dia mengantongi
recehan gitu, uang recehan ke dalam kantong plastik hitam, dan dia membayarnya tuh dengan itu. Semua orang tuh bertingkah aneh, merasa dia tuh bertingkah aneh gitu. Niat banget sih mas, kok bayarnya pakai recehan, dikantongin plastik lagi. Loh, kenapa? Emang ada yang salah ya? Mbaknya bukannya waktu masih kecil jajan coklat itu uangnya recehan apa uang besar? Recehan sih mas. Nah ya udah, jadi tuh contoh-contohnya seperti itu gitu. Terus dia menamai motornya itu dengan entong. Terus dia merasa dirinya itu tuh babehnya entong gitu. Motornya dia tuh dinamain entong, dia babehnya. Dan cewek yang disukainya itu bernama Ersa. Di sini tuh dia bernama Thalita Ersa Fadiani. Thalita Ersa Fadiani itu dipanggilnya Ersa, dan si Kevin ini seneng sama si Ersa. Dia menamanya itu si Ersa emaknya entong gitu. Saking anehnya kan gitu, kayaknya bodoh lah gitu, kok bisa kayak gitu. Beberapa di kesempatan kejadian lain juga seperti itu, orangnya tuh benar-benar ngelawak terus lah gitu di mana-mana gitu, nggak pernah serius gitu. Nah si Ersa awal mulanya tuh kurang seneng lah dibercandain terus-terusan, kan istilahnya dia merasa apaan sih ini, risih gitu kan, kok selalu bikin gue kesal gitu. Tapi di sisi lain kalau dia lagi nggak bersikap seperti itu, dia tuh kayak rindu gitu, kangen ngerasain kok kayak ada yang hilang gitu. Biasanya dia tuh selalu bercandain aku gitu, biasanya dia selalu bikin aku ketawa, walaupun di dalam hati gitu dia menunjukkannya itu kesel atau gimana. Si Ersa ini diceritakan dia sosok yang cantik, baik, care banget sama teman-temannya, tapi dia tuh jutek banget orangnya gitu. Nah Ersa mempunyai teman-teman bernama Nisa, Olin, Naya, dan juga Siren ya. Mereka ini berpacaran lah dengan Cogan yang temen-temennya si Kevin. Si Nevin itu saudara kembarnya Kevin. Nevin berpacaran dengan Nisa, si Ozra berpacaran dengan Olin, Aldi dan Naya Gerald dengan Siren gitu. Mereka tuh saling senang lah gitu, tapi bertahap gitu mereka pacarannya, nggak langsung gitu. Awalnya mereka sering kongko bareng, ngumpul gitu. Nah nggak nyangka juga sebenarnya Nevin bisa jatuh cinta sama Nisa, temennya gitu. Nevin ini tuh lebih kayak pendiam, pintar, jadi bertolak belakang sekali dengan saudara kembarnya bernama Kevin. Mereka kembar identik ya, jadi jarang banget orang yang bisa membedakannya seperti itu. Nah singkat cerita, di sini si Kevin tuh selalu membuat hatinya Ersa tuh luluh, tapi tuh Ersa tuh kayak orang nggak mau menunjukkan perasaan aslinya gitu. Dia selalu menyembunyikannya, dan enggak, perasaan gue nih nggak gimana kok ke dia gitu, cuma nganggep temen doang gitu, bahkan kayaknya malah kesel gitu. Nah suatu ketika mantannya Kevin ini pindah ke Jakarta, satu sekolah dengan dia gitu, satu sekolah dengan Kevin. Si Kevin punya masa lalu, dia disakiti oleh mantannya ini bernama Cynthia. Nah Cynthia itu biasanya panggilan sayangnya Kevin untuk Cynthia itu cinta gitu. Dulu waktu zaman SMP si Cinta ini tiba-tiba meninggalkan Kevin, katanya sih pas lagi sayang-sayangnya, parah sih katanya sih gitu. Nah meninggalkan katanya urusan dinas ayahnya gitu. Pindahlah mereka ke Medan kayak gitu kan, mereka pindah ke Medan. Nah lama tuh si Kevin sakit hati, berusaha untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Nah di sekolah SMA ini ketemulah dengan Ersa, dia mulai jatuh cinta, seneng gitu kan. Tapi Ersanya gitu, dia selalu menolak lah, bahkan dikatainya itu kerak si siapa namanya, si Kevin itu tuh dipanggilnya kerak sama dia gitu, saking kok kayaknya garing gimana gitu orangnya gitu kan. Nah sudahlah tuh si Cynthia ketemu sama Kevin. Awalnya tuh diumpetin sama si Nevin, jangan sampai nih si Kevin ketemu sama Cynthia, karena kok kayaknya Cynthia masih ada rasa ke Kevin. Kevin pun masih sedih gitu. Nah akhirnya mereka diketemukan tuh tiba-tiba, namanya satu sekolah, nggak mungkin ya nggak ketemu suatu saat gitu, walaupun berusaha untuk menghindar gitu kan. Nah si Cynthia mulailah mengejar-ngejar Kevin kembali. Dia ingin berbicara, ingin menjelaskan semuanya. Kevin pun ternyata masih ada sedikit rasa sayang ke Cynthia, si Cinta itu. Ngobrol lah mereka, minta maaf si Cynthia, akhirnya dimaafkan. Terus mereka bilang, kita masih saling sayang kan, kita bisa
istilahnya jadi temen dulu barengan sambil kita tuh berusaha beradaptasi kembali lah gitu. Nah singkat cerita udah tuh mereka tuh deket lagi gini-gini. Nah Ersa merasa sedih kok tiba-tiba si sifatnya Kevin ini berubah, sikapnya juga ke si Ersa nggak pernah bercandain dia lagi, jadi lebih menjauh, jadi lebih jutek gitu. Karena si Cynthia ini selalu nempel, Ersa pun jadi menghindar gitu kan, nggak enak gitulah. Sudahlah seperti itu. Nah suatu saat si Kevin pun merasa ragu gitu dengan iniannya si Ersa, dengan si Cinta gitu. Hatinya tuh ragu, kok kayaknya gue tuh udah nyakitin si Ersa, gue selama ini ngejar-ngejar dia, ngasih dia harapan, sampai mungkin Ersa akhirnya menunjukkan kalau dia tuh sepertinya udah mulai sayang gitu ke Kevin. Tapi si Ersanya pun belum mau mengakui gitu. Jadi si si Kevinnya pun merasa sudah menyakiti Ersa, jadinya mereka saling menjauh. Tapi lama kelamaan Kevin rindu juga dengan kehadiran Ersa yang selalu dia ganggu gitu kan. Nah suatu saat si Ersa lagi acara pentas seni gitu, disuruh nyanyi lah ke depan. Dia nyanyi kayak gitu, menunjukkan perasaannya gimana. Si Kevin pun merasa kayak oh ini lagu kayaknya buat gue gitu, jadi sedih, ngerasa bersalah gitu udah nyakitin Ersa gitu kan. Nah kebetulan mamahnya Kevin dan mamahnya si Ersa semasa mudanya itu berteman gitu kan, dia tuh bersahabat. Mamahnya Ersa bernama Fanny dan mamahnya Kevin bernama Sarah gitu kan. Nah si Kevin mengantarkan kue bolu ke rumahnya si Fanny gitu kan, Tante Fanny itu. Nah kaget lah, ternyata Tante Fanny itu anaknya si Ersa gitu, maksudnya punya anak bernama Ersa. Diantaranya itu mulai seneng, mulai balikan lagi lah, mulai bercanda lagi, mulai happy lagi gitu. Nah si Ersa ini juga kayak punya secret admirer gitu. Dia tuh sering dapat SMS misalkan, aku melihatmu, kamu seperti ini gitu, kalau kamu penasaran dengan aku kita bisa bertemu gitu. Udah tuh pengen bertemu, misalkan janjian di taman jam berapa gitu. Kebetulan pasti selalu tiap mau bertemu tuh ada si Kevin tuh. Jadi cowok yang secret admirer itu nggak mau nunjukin dirinya gitu kan. Nah pokoknya singkat cerita, ternyata secret admirer itu mantannya si Ersa yang waktu di SMP juga, namanya Jevan Satria. Si Jevan ini awalnya zaman SMP si Ersa tuh senang sekali dengan Jevan gitu, sangat suka lah gitu, sampai dia nggak peduli ke teman-temannya. Dia tuh yang penting gue bisa dapetin si Ersa. Ternyata Ersa itu jadi bahan taruhan doang buat Jevan dan teman-temannya gitu kan. Jadinya sudahlah dia kehilangan Jevan juga, kehilangan juga teman-temannya gitu kan. Bahkan teman-temannya karena saling senang gitu, tapi dia saking egois masa dulu gitu, si Ersa maju sendirian gitu, nggak peduli teman-temannya. Si Jevan udah nembak gue nih, senang sama gue. Ternyata tuh semua cuma jadi bahan taruhan gitu kan. Nah ternyata selama ini buku diary yang gambar Doraemon, katanya diarynya si Ersa itu dicariin hilang kemana nggak tahu dari zaman SMP. Tiba-tiba dikirimin paket lah oleh si Jevan ini. Kaget lah, ternyata selama ini ada di dia gitu buku diarynya. Terus si Jevan bilang, kau selama ini sangat senang ternyata padaku, dan kau menuliskan kesakit hatianmu di dalam diary itu. Dan di diary itu aku juga merasakan kesakitan yang kau rasakan sekarang, dan aku mulai benar-benar senang kepadamu, bukan sekedar bahan taruhan doang gitu. Tapi si Ersa udah nggak peduli lah, orang udah nggak senang gitu, udah disakitin gitu kan. Mereka sama-sama punya mantan tuh, jadinya si Kevin dan si Ersa gitu, masing-masing mantannya itu saling mengganggu lah gitu, jadi penghalang hubungan mereka gitu kan. Singkat cerita, si Ersa ini tiba-tiba tuh di parkiran dia diculik sama Jevan. Saking kok selama ini si Ersa tuh ngaku-ngaku pacar Kevin biar nggak diganggu lagi sama Jevan, tapi Jevan tahu kalau itu tuh bohong. Mereka cuma saling deket aja gitu, saling sayang, tapi sama si Ersanya nggak mengakui hal itu gitu. Jadi merasa punya kesempatan, diculiklah situ si Jevan. Bener-bener di kebut lah tuh mobilnya gitu. Elsa pun sadar, tadinya dia kayak ditekep gitu, dibius gitu kan.
sadar dan dia meminta untuk menurunkannya gitu, tapi si Jevan nggak mau, malah melajukannya dengan kencang itu mobilnya. Nah Mama Fani tuh telat jemput si Ersa. Si Mama Fani ke rumahnya lah si Tante Sarah ini. Ada Kevin di rumah, teriak-teriak, Kevin, Ersa ada di sini nggak, tolong bantu tante cari gini-gini. Ternyata Sarah sama Fani tuh saat ini sudah lama tidak berteman baik lagi, bertengkar mereka. Marahlah tuh si Tante Sarah, kenapa kau kemari, kau tidak becus mengurus anak, masa anak sendiri sudah besar seperti itu sampai hilang, kemana itu, kau tidak becus mengurus anak, gak usah kau cari kemari, di sini tidak ada Ersa kan gitu kan. Tidak ada anakmu gitu kan. Si Kevin marah lah, kok mama kok bertingkah gitu ke Tante Fanny, bukan itu sahabatnya gitu kan. Tapi udahlah tuh belum dijelaskan itu kenapa-napanya di saat itu gitu. Sudah si Kevin mencari si Ersa gitu. Ternyata bertemulah mereka, saling berpapasan jalan. Ini mobilnya si Ersa sama Jevan, ini motornya Kevin. Melaju kencang tuh Ersa sama si Jevan, ditabraklah situ si Kevin. Sudahlah tuh mental, si Kevinnya tidak sadarkan diri. Si Ersa pun juga akhirnya terbangun di rumah sakit tidak sadarkan diri, dan Jevan pun ternyata kabur gitu kan. Nah Kevin itu ternyata koma, dia tuh koma dan benar-benar lama gitu baiknya gitu, sembuhnya. Si Ersanya itu juga dia tidak terlalu kenapa-napa gitu, hanya shock saja gitu, udah terbangun udah lama. Nyamperin lah ke ruang isolasinya, ruang ICU-nya si siapa, si Kevin, dimarah-marahin lah dengan si siapa namanya, si Sarah itu, bahwa kenapa kau kemari, kau benar-benar ya apa namanya, membawa bencana bagi anakku, bahkan kau sama seperti mama kamu gitu. Loh kenapa tante gitu, aku memang salah gitu ya. Dia mengakui salah karena dia mencari, si Kevin mencari Ersa, jadinya kecelakaan gitu, tapi nggak tahu tuh kenapa ada kok bawa mama gitu kan, bawa mama Fanny gitu. Nah akhirnya menceritakan Sarah, kalau kamu tahu aku dulu waktu saat mengandung Kevin dan Nevin, dia tuh sempat si Fanny itu sempat menyuntik cairan berbahaya ke dalam infusku, dan Linda lah yang bercerita. Ternyata mereka 3 bersahabat, satu lagi namanya Linda, belum ketahuan nih Linda siapa, nanti aku ceritakan. Nah kemudian si siapa, Mama Sarah itu udah teriak-teriak ngomong kayak gitu, bahkan nampar si Ersa untuk tidak mendekati Kevin lagi. Dicari tahu lah akhirnya kenapa kayak gitu. Akhirnya si Sarah menceritakan semuanya, bahkan Mama Fanimu itu menyukai suamiku dan dia mengasih bolu ke suamiku, dan aku sudah membalikkan bolu yang kamu kasih dan kamu terima kan dari Kevin kan, kayak gitu. Pokoknya salah paham lah intinya di situ. Jadi Ersa tuh sangat susah untuk menjenguk si Kevin ini, kasihan banget sebenarnya. Kevin tuh koma tapi sebenarnya mendengar semuanya, dia sedih Ersa tuh buat seperti itu gitu kan. Singkat cerita sadarlah tuh si siapa namanya Kevin, tapi lama banget sadarnya gitu. Ternyata si Kevin itu pura-pura hilang ingatan, dan pura-pura dia baik-baik saja, pura-pura bahwa dia kena sakit apa gitu, dan dia bekerja sama dokternya dengan berat hati mengikuti rencana Kevin, karena Kevin sangat memohon sekali, dan si Kevin itu meminta agar bohonglah ke orang tuanya, ceritain bahwa aku tuh sakit gini, karena aku sudah menceritakan kejadian sebenarnya. Dokternya pun kasihan, akhirnya terpaksa menolong Kevin gitu kan dengan berbohong. Ya udahlah, dipanggil orang tuanya, kaget lah kalau dibilang hilang ingatan, dan istilahnya paru-parunya itu tuh benar-benar apa ya, dipenuhi, kalau dipenuhi udara tuh bisa sesak terus, napas terus, bisa kemana-mana, ke organ mana-mana, bisa mengakibatkan hal yang fatal. Tapi ternyata itu benar, bukan pura-pura, yang hilang ingatan doang yang pura-pura gitu kan. Nah udahlah, teman-temannya tuh nyusul, si Olin, Naya, terus si Gerald, si siapa namanya Nisa, semualah Nevin gitu, teman-temannya di Chogan gitu, bersama teman-temannya Ersa menjenguk ke itu. Kaget lah kalau ternyata si Kevin hilang ingatan gitu kan. Kevin hilang ingatan, kaget.
Ya udahlah. Cynthia tuh tahu juga dan dia tuh memanfaatkan hal itu. Loh, aku kan pacar kamu, gini gini gini, kamu tidak ingat gitu. Nevin tuh sedih lah, saudara kembarnya dipermainkan seperti itu perasaannya. Nevin belum tahu tuh kalau dia tuh hilang ingatan. Terus si Kevin pura-pura baik ke Cynthia. Maafkan aku ya sayang, kamu istilahnya selama ini jadi sendiri, kau sudah makan belum, kayak kayak gitulah. Si Cynthia senang lah, ternyata beneran hilang ingatan dan memanfaatkan hal itu. Aku akan merebut Kevin kembali, katanya gitu kan dari si Ersa. Nah, Ersa berusaha lah tuh untuk bagaimana caranya bisa menjenguk. Suatu saat ibunya Kevin, si Sarah itu tidak ada di ruang tunggu itu. Akhirnya dia bersama teman-temannya kembali menjenguk. Tiba-tiba datang ibunya bersama Cynthia, marah-marah lagi, tampar lagi seperti itu. Jadinya benar-benar Elsa tuh sedih lah. Dan si Elsa itu sebelumnya sudah diminta ibunya untuk pindah ke Jogja. Ayo kita pindah ke rumah nenek. Karena apa? Aku juga bingung harus menjelaskannya bagaimana ke si Sarah kejadian sebenarnya, karena aku sudah menceritakannya, Sarah pun tidak percaya. Seperti itu kan, harus ada bukti yang kuat kan, kayak gitu. Nah, udah tuh saya cerita si Ersa sama Fanny ke Jogja. Nah, si Kevin pun sadar, tapi sadar itu kan emang udah sadar ya Kevin itu apa namanya, sedih lah gitu, pura-pura bilang ke si Nevin, aku tuh tidak hilang ingatan, aku sedih, tolong bantu aku bagaimana cara dekat dengan Elsa gitu kan. Nah, Elsa pun di Jogja kebetulan ketemu kakak kelasnya bernama Manda. Dia sama-sama lagi nganterin Mama Fani ke rumah sakit gitu, dirawat karena dia kecapean ngurusin pindah-pindah, dan si Amanda juga nganterin ibunya yang sakit gitu kan. Nah, dia nitip lah sebuah surat dan jaket gitu ke Manda gitu untuk si Kevin. Sudahlah gitu, Manda tuh jadi baik banget, deket. Ternyata tuh Manda tuh kakaknya Jevan gitu, nanti akan diceritakan lagi. Nah, si Kevin tuh akhirnya dibawa ke Singapura untuk penyembuhan gini-gini. Nah, dokter Singapura bilang, loh ini nggak kenapa-napa gitu anak ibu gitu kan, bahkan tidak hilang ingatan. Terus kata mamanya, sebenarnya apa yang terjadi Kevin? Nah, ini aku pengen bilang ke mama, tapi mama tidak nginin kesempatan gitu kan. Kalau aku tuh sebenarnya tidak hilang ingatan, aku tahu apa yang mama lakukan kepada Ersa gitu. Dan ternyata si Jevan sama Nevin ini sudah membuat rencana. Mereka akhirnya baikan tuh, si Manda, keluarganya Manda, terus ayahnya Jevan gitu, berusaha untuk Jevan, ayo kamu harus cerita sebenarnya ke Sarah, ke yang korban itu gitu kan, ibunya korban itu, kamu harus cerita semuanya. Udah tuh cerita lewat si Nevin gitu kan. Dan si Jevan berjanji orang pertama yang akan menyatukan si Ersa dan si Kevin kembali gitu kan. Udah tuh mereka nempati janjinya sih. Si Jevan berencana dengan Sarah, berencana dengan Nevin untuk membongkar kedoknya. Ternyata si Linda ini yang jahat. Linda itu ternyata mamanya Cynthia, si Cinta itu. Datanglah si Linda itu kebetulan ke rumahnya Kevin bersama Cynthia. Nah, Jevan lagi sama Nevin datang juga ke rumah itu tiba-tiba. Terus tiba-tiba si mamahnya Cynthia ini, si Linda bilang, hai Nevin, kau apa kabar? Terakhir kita ketemu sudah lama sekali ya. Kau benar-benar hamil dengan Kevin. Kemana orang tuamu? Apakah sedang di rumah sakit atau kemana gitu kan? Aku kesini untuk menjenguk Kevin, kata Linda gitu. Terus si Jevan sama si Nevin bilang, tidak usah berpura-pura, kau perempuan berhati busuk. Kau ibu dan anak sama saja gitu. Benar-benar perusak apa namanya, hubungan orang gitulah, benar-benar licik lah, jahat gitu kan. Apa yang kau bilang gini-gini? Nih aku dengerin penjelasannya si Mama Fani yang sebenarnya. Terus Mama Fani cerita yang sebenarnya. Akhirnya Linda bilang, iya maafkan aku Nevin, memang aku yang melakukan hal itu. Kau jangan bilang-bilang ya ke mana, ke Sarah tentang ini. Aku tidak ingin dia jadi jauh denganku gitu kan. Ternyata sudah direkam tuh oleh si Jevan percakapannya itu, dan dikirim langsung ke Kevin, WA-nya Kevin. Yang percakapan itu tuh ternyata direkamnya langsung dari WA, kekirim langsung ke Kevin. Dan Kevin saat di Singapura langsung menunjukkan ke ibunya. Ibunya sedih lah, ternyata ya Allah selama ini aku udah salah paham ke Fanny gitu. Dan suaminya pun sebenarnya tadinya tidak tahu apa-apa karena kejadian itu. Dia tahu bahwa sebenarnya
ibunya tuh istrinya bermasalah dengan Fanny tuh kenapa. Salah satunya karena cemburu juga, disangkain Fanny senang sama suaminya itu, si Dani nama suaminya. Nah udahlah tuh, mereka balik lagi dari Singapura ke Jakarta gitu kan. Si Fanny berencana juga dengan Jevan dan Nevin untuk mengembalikan si siapa Ersa dari Jogja gitu kan. Dengan alasan tantenya Ersa itu lagi buka toko baru di Jakarta gitu untuk bantu-bantu. Udahlah diketemukan di sana. Kevin juga diketemukan gitu dengan si Ersa. Shock lah si Ersa melihat Kevin yang selama ini dirindukan, senang sekali gitu rasanya dia tuh. Langsung memeluk, langsung bilang, kau benar-benar sudah apa namanya sudah menunjukkan perasaan yang sebenarnya kan, jangan ditutupi lagi, jangan tinggalkan aku lagi, kata Kevin gitu. Udahlah tuh mereka akhirnya bersama, sayang lah gitu. Nah dia kaget tiba-tiba, pas udah nyampe kan tadi tuh masih di tengah jalan, di pinggir jalan pengen ke arah kafe, tapi udah diketemukan gitu. Pas masuk ke kafe dia kaget ngeliat Fanny sama Sarah tuh udah berpelukan, nyata sudah baikan, selesai lah semuanya tuh kan, udah baikan, udah senang gitu. Tiba-tiba si Ersa mendapat panggilan berpuluh-puluh kali dari si Amanda. Kenapa nih komandan nelpon? Tiba-tiba supirnya nenek yang tadinya nganter si Ersa juga nelpon juga, cepat ke rumah sakit ini, aku kasih alamatnya, Nona Ersa, nanti kesininya cepetan, takutnya kalian keburu menyesal gitu kan. Akhirnya pas sampai sana ternyata Jevan sudah meninggal 10 menit sebelum si Ersa sampai gitu. Meninggalnya kenapa? Karena dia jadi korban tabrak lari gitu. Si Jevan dia tuh ingin membeli kado lah gitu untuk si Ersa gitu, tapi ternyata dia tertabrak. Ya sudahlah, meninggal, dibawa ke rumah sakit, hanya sebentar aja bertahannya terus meninggal, nggak sempat ketemu si Ersa pas hidup. Sedihlah dia. Terus si itu ngasih sapu tangan, si siapa Manda ngasih sapu tangan yang udah dikotakin gitu, ini dari si Jevan, dan ini juga suratnya gitu kan dari Jevan. Kenapa sih sapu tangan itu dikasih sapu tangan warna biru? Karena itu adalah sapu tangan yang dulu saat SMP Ersa pernah kasih ke Jevan. Kata Jevan itu hal yang paling berharga bagi dia, ngomongnya seperti itu gitu. Sudahlah, singkat cerita sedih lah tuh Jevan, akhirnya kenapa berakhir seperti ini, padahal dia sudah baik untuk menolong kita kembali bersama. Bahkan Mama Sarah dan Mama Fani pun sudah baikan lagi kayak gitu kan. Udah tuh ke pemakamannya. Singkat cerita setelah di pemakaman si Kevin itu merasa benar-benar sakit lah gitu, dadanya itu. Ternyata pas dibawa ke rumah sakit dicek, benar tuh yang udara yang di dalam paru-parunya itu sudah mengumpul banyak dan membuat dia selalu sesek, sakit gitu dadanya gitu kan. Nah dari situ si dokternya itu merasa bersalah lah gitu, tapi dia melakukan semua yang terbaik gitu untuk kesembuhannya gitu kan. Si Ersa pun sedih lagi, apa kenapa seperti ini gitu, jangan kau tinggalkan aku. Sempat nggak sadar juga tuh si Kevin. Akhirnya dia si Kevin sadar dan dia kembali lagi bersama, dan nggak ada yang halangin lagi kan. Si Jevan pun sudah baik lagi, udah nggak ada gitu. Walaupun mereka sedih banget kenapa akhirnya kayak gini, si Kevin akhirnya sembuh benar-benar normal kayak sedia kala gitu. Terus si Mama Ersa dan Mama Fani baikan gitu kan. Happy ending sih sebenarnya akhirnya. Di sini tuh benar-benar ceritanya membahagiakan. Nevin bersama dengan si Nisa, terus si Ozra sama Olin, Aldi sama Naya, Gera sama Shiren gitu. Mereka benar-benar jadi hidup bahagia lah. Dan akhirnya dia baru ngebaca tuh surat yang dari Jevan. Sedih banget sih itu pas bacanya si Ersa. Ceritanya seperti ini. Hai Ersa, selamat datang kembali ya. Gue juga mau ucapin selamat lagi. Gue yakin pas lo baca surat ini lo udah bahagia sama Kevin, iya kan? Maafin atas kesalahan gue selama ini. Gue terlalu bodoh dan brengsek jadi orang. Lo gak harus maafin gue, tapi gue ingin berusaha buat bikin lo gak benci sama gue. Tetap bahagia ya, gak boleh nangis lagi. Lo bukan Ersa yang manja kayak dulu, yang selalu deketin gue pas mau nyontek PR atau minta temenin ke kantin. Itu zaman kita SMP. Lupain aja.
Lo pantas bahagia sekarang. Ada cowok yang benar-benar sayang sama lo. Dia tulus, dia pasti setia, dan dia gak akan sakitin lo. Sekecil apapun masalah, dia bakal selesaikan dengan cara yang baik. Perjuangannya besar buat bikin lo bahagia, jadi jangan pernah ninggalin dia lagi gitu. Gue tetap jadi cowok brengsek di sini karena lo kembali tersakitin. Entahlah, mungkin karena gue milih pergi. Itu pilihan terbaik. Walaupun gue belum lihat lo tersenyum ke gue yang terakhir kalinya, jangan pergi lagi ya. Ini permintaan gue, Lo bisa cari gue kalau lo kangen. Jevan Satria. Sedih banget sih. Akhirnya mereka happy ending, senang. Terus juga di sini surat terakhir yang diberikan si Kevin tuh sebelum dia benar-benar, setelah dia sembuh, setelah dia happy gitu kan, dia sempet segini, dinginnya angin malam menusuk kulitku, aku berjalan menyusuri tempat seindah ini, tapi tidak dengan hatiku, tidak ada yang indah di sana. Ketika aku ingin mencari seorang yang bisa memperindah kisah ini, aku persilahkan, tapi tolong jangan rusak keindahan dan kebahagiaan itu. Jika kamu sudah memulainya karena mencari kebahagiaan seindah itu, sangat sulit untuk kuanggap nyata. Hanya karena aku membayangkan jika itu adalah sikap semu, kuanggap dengan sebuah rasa. Dia yang kucari tak kunjung datang, dia yang kulukis dalam mimpiku, namun tak kunjung nyata. Dia menjadi sebuah harapan yang aku semogakan. Dia yang menjadi alasan bagiku untuk mencapai apa itu cinta. Kini bisakah kamu membuat sebuah kisah manis di hidupku yang tak pernah mengenal waktu, dengan alasan kamu selalu menyukaiku, namun aku hanya minta satu hal terpenting, berikan pilihan hatimu hanya pada satu orang. So sweet ya si Kevin ini ngomong kayak gitu ke si siapa, si Ersa pun senang, akhirnya udah menerima, mereka pun hidup bahagia gitu. Bagus banget sih di sini gaya penulisannya, tapi di awal-awal tuh kayak agak sedikit lama ya cara penulisnya itu menyampaikan tokoh-tokoh dari masing-masingnya itu, tapi setelah agak di tengah-tengah tuh mulai menarik tuh, jadi pembacanya pun lebih semangat gitu, mulai seneng lah gitu membacanya, lebih semangat. Settingnya sendiri ada di Batavia, Jogja, dan juga saat si Cynthia pindah ke Medan gitu kan. Nah terus di sini juga alurnya tertata dengan rapi ya, maju terus, tapi terkadang ada flashbacknya juga sih, menceritakan masa lalunya, kayak si bagaimana si dulu si Linda, si Sarah, dan juga si Fanny ini gitu. Kemudian endingnya sih happy ya, setelah mengalami semua masalah rintangan di kehidupan percintaan si Elsa dan Kevin, dari mulai si adanya Jevan, masa lalunya Elsa, dari mulai adanya Cynthia, masa lalunya si Kevin, dan juga mamahnya Kevin, si Sarah ini yang tidak senang dengan Elsa karena mengetahui dia anaknya Fanny, tapi akhirnya semua berjalan dengan baik. Kevin bersama dengan Elsa, Mama Fanny dan Mama Sarah pun berbaikan gitu. Kesimpulannya sih buku ini layak sih buat dibaca, dibeli, bagus banget. Ratingnya sih 8 nih, keren banget sih. Nah, di sini sih rekomen juga buat anak-anak usia di atas 15 tahun ya, yang bagian suka novel-novel percintaan, yang masih remaja-remaja yang masih suka menghayal gitu. Cocok banget sih ini. Bagus sih untuk rekomendasi bacaan yang kalau misalkan kita lagi benar-benar senggang lah gitu, bagus banget ini. Jangan lupa ya beli bukunya, ya keren banget sih. Dea Della ini umurnya masih belia, maksudnya masih muda lah gitu dia, tapi mampu membuat novel keren tebal kayak gini, bisa udah diterbitkan pula, sudah dibaca di Wattpad lebih dari 5 juta kali. Yeay, beli yang asli ya, yang covernya timbul tulisannya. Oke, nantikan lagi ya video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dadah, wassalamualaikum.